biasa bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah setiap pujian kami, pengagungan kami, dan kami percaya Tuhan yang memampukan setiap kami agar kami bisa berjuang sampai akhirnya Tuhan dapat di setiap kami, tidak bercacat, tidak bercela. Terima kasih Tuhan, inilah pujian kami, penyembahan kami, karena pujian kami, penyembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tetapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, sucikan hamba-Mu, agar setiap kata kalimat firman Tuhan sampaikan di tempat ini memberkati, mengajar, menegur, bahkan membangkitkan iman percaya kami. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus, sama-sama kami percaya, katakan amin. Beri tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Ada shalom.
Masih lebih kencang suara saya. Shalom. Apa kabarnya saudaraku? Banyak berkat, banyak mujizat, banyak kuasa. Haleluya, puji Tuhan. Saya kalau khotbah di tempat ini senang sekali saudara. Kenapa? Karena jemaatnya lucu-lucu. Jemaatnya sangat diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, saya khotbahnya nggak lama karena di sini ada acara HUT ya, Biasarin Saleh. Tapi saya percaya firman ini tidak akan pernah kembali sia-sia. Saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, Bapak Ibu, ada 3 kebutuhan yang dialami setiap manusia, saudara. Yang pertama itu adalah kebutuhan primer, saudara. Nah, kebutuhan primer ini berkaitan dengan mempertahankan hidup secara layak. Tentu saudaraku pernah dengar tentang kebutuhan primer ini, saudara. Kebutuhan primer ini termasuk kebutuhan yang namanya sandang, pangan, dan papan. Sandang itu berbicara tentang pakaian, pangan itu berbicara tentang makanan, lalu papan berbicara tentang tempat tinggal. Lalu yang kedua, kebutuhan yang selalu mendasar dalam kehidupan manusia, lalu ada kebutuhan yang namanya kebutuhan sekunder, Bapak Ibu. Kebutuhan sekunder ini kebutuhan berkaitan dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan hidup. Misalkan saudara, dari sisi pendidikan, dari akses kesehatan, lalu hiburan, lalu dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada yang namanya kebutuhan yaitu tersier, Bapak Ibu. Kebutuhan ini hampir mirip dengan kebutuhan sekunder. Tapi kebutuhan ini berbicara tentang liburan, jalan-jalan, punya mobil, punya rumah, punya tanah. Nah, ini kebahagiaan hidup, saudaraku. Hari ini saya akan membawakan tema yang luar biasa. Karena dari 3 kebutuhan tadi, ini mencakup dari segala kehidupan, aspek kehidupan kita masing-masing atau pribadi. Tema khotbah kita hari ini berbicara tentang Allah mencukupi segala kebutuhan kita. Langsung saja buka Alkitabmu, terambil di dalam kitab Filipi, pasal yang keempat, ayat ke-19. Filipi pasal yang keempat, ayat ke-19. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Kurang semangat lagi kita katakan puji Tuhan. Karena ini cuma 1 ayat, yuk sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, Paulus bersyukur atas di mana pertumbuhan iman jemaat Filipi pada saat itu. Dan tentu Paulus bersyukur dalam setiap kekurangan, kelimpahan dalam setiap kehidupan aspek hidupnya, dan itulah yang dapat diaplikasikan, dipraktekkan, lalu ditulis kepada jemaat Filipi. Kalau kita perhatikan di dalam Filipi pasal 4 ini, ayat 19, dalam versi terjemahan lamanya dibilang begini, maka Tuhanku akan mencukupkan. Bilang sama saya, katakan mencukupkan. Kita lanjut. Segala kekuranganmu menurut kekayaannya dengan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kata mencukupkan di sini, Paulus ingin memberikan penjelasan, artinya bahwa Allah dapat menyelesaikan, Allah dapat menggenapi dari setiap aspek kekurangan kita, dari kekayaan, kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Amin. Hari ini saudaraku,
Kalau saja Paulus mengatakan dalam tulisannya, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan saudara menurut kekayaannya, menurut kemuliaan di dalam Kristus, maka saya mengajak setiap jemaat Radensa yang ada di tempat ini, kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir dalam sisi apapun yang kita hadapi hari-hari ini, karena firman Tuhan berkata Allah mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa dulu. Saudara, kalau hari ini kita ada, itu semua karena kebaikan. Jadi saudara Islam nama Yesus berbicara tentang kekayaan, berbicara tentang dua. Kalau saudara pelajari Alkitab saudara dengan teliti, yang pertama, kekayaan dari segi materi. Jadi kekayaan segi materi ini, saudara punya mobil, saudara punya tanah, saudara punya jabatan, saudara punya jabatan dan sebagainya. Itu dari sisi kekayaan materi. Lalu yang luar biasa, ada dari sisi kekayaan rohani. Makanya kalau saudara baca di dalam tulisan Paulus, kita ini kaya dalam kasih karunia, kita ini kaya dalam pengetahuan, kita ini kaya dalam perkataan, bahkan kita ini kaya dalam pelayanan. Jadi kalau kita hari ini belum memiliki banyak harta dari sisi materi, tetap engkau bersukacita, berterima kasih kepada Allah kita, karena kita kaya di dalam rohani. Beri tepuk tangan dulu. Hari ini ada 3 hal. Dengan singkat saja, bagaimana kita bisa belajar caranya supaya kita bisa mencukupkan dalam segala hal. Yang pertama, Filipi 4 ayat 11 berkata. Yuk kita buka Filipi 4:11. Firman Tuhan berkata, "Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab apa? Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal." Bilang sama saya, katakan belajar mencukupkan diri. Amin. Saudaraku, Paulus itu adalah orang yang berpendidikan, orang yang berpengetahuan. Paulus ini orang Farisi. Paulus ini dari Tarsus, saudara. Bayangkan Paulus ini, dia begitu kaya sekali. Bukan hanya dari sisi pendidikan, pengetahuan, tapi dari sisi kekayaannya. Waktu Paulus terima Yesus, bertobat, dia di penjara, dan dia tetap bersyukur, dan dia mau belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Jadi yang pertama Bapak Ibu, ingat baik, pegang baik, bagaimana caranya supaya kita bisa mencukupkan dalam segala hal. Belajarlah untuk mencukupkan diri. Amin. Belajar itu butuh proses. Ya, misalkan begini belajar. Kalau saudara di tahun-tahun yang lalu boros, amin. Tapi di tahun ini dalam situasi kondisi yang tidak membaik, saudara belajar untuk mencukupkan diri. Dan biasanya kalau ibu-ibu udah lebih pelit, lebih irit, di tahun ini saya rasa bapak-bapak lebih irit lagi. Iya kan? Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita harus paham dan mengerti bahwa kalau kebutuhan hidup itu memang Tuhan cukupkan dan segala hal. Tapi saudara harus bisa memanage, mengatur keuangan dengan baik. Kalau kira-kira
pengeluaran ini tidak penting, jangan dibeli. Kalau Pak Bu, kulkasnya udah 5 di rumah, jangan tambah 5 lagi. Kalau TV-nya udah 10 di rumah, jangan tambah lagi 10. Kalau AC-nya udah ada di mana-mana, bahkan di toilet, jangan ditambah lagi 10. Iya kan? Hari ini saudaraku, Paulus mengajak kita, dan dia mengatakan, karena dalam kekuranganku, sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Amin. Jangan sampai kita menjadi hamba uang. Kata tulisan Paulus di dalam kitab Ibrani. Kita harus menjadi hambanya Allah. Saya percaya muka saudara ini adalah muka-muka yang diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Yuk sama-sama kita baca. Filipi 4 ayat 6. 2, 3, iya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua, caranya supaya kita bisa mencukupkan dalam segala hal. Belajar untuk tidak khawatir. Bilang sama saya, katakan, aku tidak khawatir. Mungkin setiap kita udah tahu arti apa khawatir itu. Khawatir itu cemas, khawatir itu gelisah, khawatir itu takut. Memang dalam segi manusia, mau nggak mau, suka atau tidak suka, manusia kadang-kadang mengalami yang namanya kekhawatiran. Tapi Alkitab mengatakan, jangan sampai kekhawatiran itu jadi engkau tidak mencari Tuhan. Paulus bilang, jangan hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam apa? Segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan, supaya kita tidak khawatir. Mari kita nyatakan permohonan kita di dalam Tuhan dengan berdoa, ya, dengan mengucap syukur. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah. Itu yang kedua. Yang terakhir. Kalau yang terakhir Bapak Ibu bilang, ku tahu yang ku mau, kita akan segera selesai. Tapi yang terakhir ada 15 poin lagi. Wah, Bapak Ibu kayaknya nggak senang. Iya kan? Kalau di gereja kita nyanyinya bagus. Lebih baik satu hari diperlukan daripada 1000 di tempat. Ini baru 3 poin. Belum 15 poin lah. Enggak semangat Bapak Ibu. Tapi kita sama-sama hamba Tuhan. Kita sama-sama anaknya Allah. Kita saudara di dalam Tuhan. Dari 15 poin tinggal 1 poin lagi. Yang terakhir ini Tius. Yang terakhir ya. 2 Korintus pasal 5 ayat ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bilang sama saya, katakan yang baru sudah datang. Berkat-berkat Tuhan akan datang pada. Amin. Mujizat Tuhan akan menghampiri. Amin. Saudara ini di dalam nama Yesus. Kita bersyukur ada di Tiberias. Kita bersyukur ada di gereja akhir zaman Bapak. Ya karena COVID aja, masa pandemi ini saudara, nggak ada baptisan selah. Kita melihat kalau di Tiberias ya, sekali baptisan
bisa 500, bahkan pernah ribuan, ya. Yang dibaptis itu saudaraku, ya, yang dari sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, banyak mujizat terjadi di Tiberias, ya. Jadi saudaraku, gembala sidang kita dipakai oleh Tuhan. Maka gembala sidang kita dipakai oleh Tuhan, berkat-berkatnya mengalir buat jemaat hari ini. Amin. Saudara hari ini yang sakit, imani, ya, disembuhkan oleh Tuhan. Saudara hari ini yang hilang pekerjaan, Tuhan kasih pekerjaan yang baru. Saudara hari ini mulai goyang ekonominya, Tuhan kasih berkat yang berkelimpah. Amin. Jadi yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa mencukupkan diri dalam segala? Belajarlah dari pengalaman. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, pengalaman adalah guru terbaik dalam kehidupan kita, betul? Pengalaman adalah guru dari semua hal. Jadi ketika kita memiliki pengalaman-pengalaman, maka kita ambil yang baik, yang tidak baik kita buang, jangan diikuti. Amin. Pengalaman. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang tadinya suka marah-marah, ya, belajar untuk tidak marah lah. Yang tadinya suami, ya, tadinya merokok gitu ya, belajar tidak merokok lagi. Amin. Karena roh yang ada dalam hidup kita lebih besar, amin, daripada roh yang ada di dunia. Diberkatilah saudara, maju terus dalam Tuhan, dan percayalah engkau pulang dari tempat ini, janji Tuhan digenapi buat sayang saudara. Beri tepuk tangan dulu. Beri pujian bagi Allah. Cukup Alkitabnya saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, dan kami belajar bahwa firman Tuhan mengatakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Dan kami percaya Tuhan, karena kami adalah anak-anak-Mu, dan kami bisa menikmati berkat-berkat Tuhan berkelimpahan dalam kehidupan kami. Setiap umat-Mu hari ini yang dalam kekurangan, Tuhan berkati berkelimpahan. Setiap umat-Mu hari ini yang hilang pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaru dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang hilang, yang dicuri oleh si jahat, Tuhan gantikan berlipat kali ganda. Hamba percaya Tuhan, umat-Mu hari ini keluar, pulang pasti diberkati oleh Tuhan, membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Bahkan setiap kami aman dalam lindungan Tuhan. Kami tolak segala yang jahat, kami tolak virus corona dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Sebelumnya kami akan memberikan persembahan kami. Dan kami percaya Tuhan, persembahan yang kami berikan hari ini untuk hormat dan bagi nama Tuhan. Berkati toko ganda kami, usaha kami, pekerjaan kami, proyek-proyek kami, dan berlipat-lipat kali ganda. Demi nama Yesus, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini, dan sore hari ini juga kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, dan juga kita akan memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan. Mari Dewi dengan ucapan syukur di dalam semusim berlalu, namun kau selalu
saat sore hari ini Tuhan Yesus yang balaskan berlipat kali ganda di dalam setiap kehidupan saudara. Saatnya saat sore hari ini juga lebih lagi kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa di balik perjamuan kudus yang benar ada kuasa yang besar yang sanggup menyembuhkan bahkan memberkati setiap kehidupan kita. Mari sama-sama siapkan hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus sore hari. Allah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Allah bangkit dari mati, minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Bapak Ibu, setelah pulang dari tempat ini, imani kau terima berkat Tuhan yang luar biasa. Mujizat Allah masih ada bagi setiap saudara. Percayalah, jangan takut, dan Tuhan masih setia. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Sesuai dengan perintah Allah melalui gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaci, bahkan lebih dari 7 kali diajarin tentang sakramen perjamuan kudus. Kami sudah melihat tanda kuasa, bukti di Tiberias, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang sakit kanker, sakit tumor, sakit jantung bisa disembuhkan, bahkan utang-utang yang ratusan juta bisa terselesaikan. Kuasa yang sama, mujizat yang sama, kami terima hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari saudaraku, terlebih dahulu kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dengan iman, sama-sama ikutin doa saya, katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, yang tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar
di rumah sakit, tidak terkapar, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, tidak sakit ginjal, tidak cuci darah. Aku tolak sakit jantung, jantungku siap sempurna. Tolak sakit ma, dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, umat Allah. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus dengan iman. Sama-sama ikutin doa saya katakan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang menyucikan kami, menguduskan kami. Kami berjanji hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan percabulan, aku tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Aku tolak segala fitnah atas keluarga kami, fitnah atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga surga. Sebagai warga surga, kami berkumpul di bumi, berkumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah surga. Yang ketiga, oleh tetesannya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai, cerdas, punya masa depan indah. Dalam nama Tuhan Yesus, jantungku siap sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjal siap sempurna, tidak gagal ginjal, tidak dioperasi. Dalam nama Tuhan Yesus, paru-paru kami bersih normal, tidak sakit asma, tidak sakit TBC, tidak darah tinggi, tidak darah rendah. Kami tolak COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Imun tubuh kami kuat, tidak lemah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, kami pasti sembuh. Jangan diminum dulu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu berdoa. Minta apa yang perlu kau minta hari ini, percaya berkat Tuhan berkelimpahan dalam kehidupan kita. Kami tidak miskin bangkrut, kami sehat, imun tubuh kami kuat, tidak lemah. Kami tolak virus corona dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali kita angkat darah Yesus. Yang keempat, Tuhan Yesus mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diberkati. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari, jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak utang-utang. Pekerjaanku
usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan, segala penyakitku hari ini disembuhkan, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus, inilah darah kebangkitan, inilah darah kehidupan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kembali Bapak Ibu berdoa, naikkan syukurmu, naikkan doamu, percaya engkau pulang pasti menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, engkau yang memberikan perintah tulis di langit melalui gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, bahkan dengan tulisan jadi di langit. Yang pertama, minyak urapan memuliakan Allah mereka manusia. Minyak urapan menyucikan, menguduskan setiap kami. Minyak urapan dan kami akan mengalami kebangkitan. Dan kami percaya Tuhan setiap tetes botol minyak urapan ini punya kuasa ketika diwariskan pada yang sakit pasti sembuh. Ketika diurapi usaha atau orang kami pasti berhasil. Kami cabut kata kemiskinan, kebangkrutan. Dan kami diurapi bebas dari virus corona dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan dari gembala martir Bapak Yesus dalam nama Yesus. Lagu Alkitab mengatakan dalam putus pakaianmu dan jangan tidak ada minyak urapan. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah.